Untuk mengubah perekonomian Indonesia yang hancur, pada tahun 1957 Indonesia menggunakan sistem Alibaba, yaitu pengusaha non-pribumi diwajibkan memberi pelatihan kepada pengusaha pribumi. Dari sistem inilah, Indonesia menasionalisasi beberapa perusahaan, dan juga melalui pembentukan BUMN, perusahaan-perusahaan Belanda diambil paksa pada tahun 1958. Sementara itu, pada tanggal 1 Mei 1958, Peter Johannes Platel ditunjuk untuk menjadi gubernur kelima Nederlands New Guinea. Dan 1959, Platel mengusulkan kepada pemerintah di Belanda agar anak-anak muda Papua diberdayakan untuk menjaga kestabilan keamanan, lalu dibentuklah Nederlands New Guinea Koninklijk atau tentara-tentara muda Papua yang berjumlah 10.000 orang. Pada tahun 1959, ekonomi Indonesia yang hancur tak kunjung membaik. Walaupun telah menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, didorong oleh faktor ekonomi dan rasa nasionalisasi inilah yang menimbulkan keinginan Soekarno untuk menganeksasi Papua ke dalam wilayah Indonesia. Belanda yang tak rela perusahaan-perusahaannya diambil untuk kedua kalinya di wilayah Nederlands New Guinea menimbulkan ketegangan antara kedua negara. Indonesia beralih ke Uni Soviet untuk membeli persenjataan dan kapal perang KRI pertama waktu itu pada tahun 1960. Belanda memperkuat wilayah dengan memasukkannya kapal induk Karel Doorman, menjadikan situasi memanas. Setelah resmi Presiden Eisenhower diganti dengan John Fitzgerald Kennedy pada tanggal 20 Januari 1961, Presiden Soekarno bergegas melakukan kunjungan yang kedua kalinya untuk membahas Papua pada 24 April 1961. Kennedy pun menyambut baik kedatangan Presiden Indonesia itu dan mereka mulai berbincang-bincang tentang Papua dan mengatur untuk menganeksasi Papua dengan syarat jika ada sumber daya alam yang bisa dikelola, Kennedy lah yang akan mengeksploitasinya. Dan mereka berdua mengikat kesepakatan, lalu Kennedy memerintahkan Allen Dulles yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Central Intelligence Agency atau CIA untuk menyelidiki sumber daya alam apa saja yang ada di Papua. Soekarno yang pulang dari kunjungan keduanya dari Amerika ke Indonesia merasa telah kuat karena didukung Uni Soviet dan Amerika. Ia pun mempersiapkan kekuatannya untuk berperang sambil menunggu penyelidikan John F. Kennedy melalui Allen Dulles saat itu. Setelah lewat beberapa bulan kemudian, Allen Dulles berhasil menyelidiki dan membocorkan bahwa di Papua ada emas di Edberg yang disebut Gunung Berbiji dan tidak pernah dipublikasi Belanda saat itu. Kennedy yang menerima informasi tersebut langsung menginformasikan kepada Soekarno. Terlebih lagi Papua dipersiapkan menjadi negara sendiri. Dengan adanya pelantikan 16 orang Dewan Parlemen, pembentukan PVK atau Papua Volunteer Corps untuk membantu memperkuat keamanan di bawah Komander W.A. Van Heuven, dan bendera bintang kejora mulai berkibar tanggal 1 Desember 1961. Jeff Kennedy yang cemas tidak dapat mengeksploitasi tambang di Papua memberi perintah Soekarno untuk maju berperang. Jelasnya, jika sampai Papua merdeka, maka tambang tersebut akan dieksploitasi Belanda dan Amerika tidak akan mendapat bagian. Lalu pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengumumkan Trikora atau Tri Komando Rakyat yang berbunyi, bubarkan negara boneka Papua buatan Belanda, tancapkan sang merah putih di seluruh tanah Irian Barat, akan datang mobilisasi umum merebut kembali Irian Barat. Kemudian Indonesia mulai menggerakkan pasukannya dengan kapal KRI Macan Tutul, Macan Kumbang, dan RI Harimau. Akan tetapi KRI Macan Tutul ditembak tenggelam bersama awak kapalnya Kapten Yosudarso, sehingga Macan Kumbang dan RI Harimau berbalik pada tanggal 15 Januari 1962. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1962, John F. Kennedy sengaja merelai permasalahan ini dengan mengadakan perjanjian New York atau New York Agreement yang isinya mencangkup dua bagian. Bagian pertama mengusulkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih administrasi wilayah secara sementara. Dan bagian kedua mengusulkan seperangkat kondisi sosial yang akan diberikan
jika Perserikatan Bangsa-Bangsa menjalankan kebijaksanaan yang diusulkan dalam pasal 12, berjanji untuk mengizinkan penduduk Indonesia dan administrasi wilayahnya. 3, 2, 1.